warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kami bersama Non Sohib, keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Khotim. Beliau saya sengaja undang ke gubuk kami untuk memberikan ilmu kepada pemirsa semuanya. Ya, dan beliau ini memang orangnya memang kumul, alias istilahnya tidak viral, tidak viral, kumul tidak viral, ya, tidak viral, tapi ilmunya sudah melebihi ulama-ulama yang viral sekarang. Nah ini, ya, karena beliau ini adalah aktivis Basul Masail dulu di pesantren Lirboyo, dan sekarang beliau juga masih tetap aktif di berbagai forum ilmiah, termasuk di Pondok Pesantren Nurul Khotim. Ini Non, saya mau minta pendapat panjenengan terkait masalah aurat seorang wanita. Kalau kita lihat di kitab-kitab klasik, semua para ulama mengatakan bahwa seluruh anggota tubuh dari seorang wanita ini adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak. Ini yang menjadi khilaf antar ulama. Apakah wajah dan telapak? Ada yang mengatakan semua wajah, seluruh tubuh. Ada yang mengatakan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi khilafnya hanya di dua anggota ini, antar lintas mazhab atau dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang saya pertanyakan, apakah ini suatu yang finish? Dalam artian ini sudah keputusan paten yang tidak bisa dirubah sesuai kondisi atau masa. Apa mengikuti zaman? Iya, mengikuti zaman. Kayak mobil. Iya, ya itu. Ya, monggo. Gimana? Kalau menurut saya pribadi, yang jelas ulama madhab yang saya tahu itu semuanya sepakat. Maksudnya semua orang perempuan itu, semua tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu semuanya sepakat. Di madhab ijma. Iya. Dan itu berasal dari wala yudina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan itu ditafsiri langsung oleh Imam Ibn Abbas. Tafsiran Imam Ibn Abbas itulah yang Tadwirul Mikbas, tafsir Ibn Abbas, ya, yang dijadikan pegangan. Ada sebagian yang tetap mengotot itu, tapi ulama tahu ya. Yang ngotot bahwasanya wajah dan telapak tangan itu juga dengan dalil landasan dalil al-mar'atu wa al-awrat. Jadi terlalu umum mungkin ya Non. Kalau kita sanggah. Memang hadisnya sahih, al-mar'ah al-aurat. Jadi semua tubuh perempuan adalah aurat. Kita sanggah dengan ayat Al-Qur'annya itu sendiri saja. Tidak usah jauh-jauh, terlepas dari bahas matan hadisnya, kita sanggah dengan ayat Qur'annya itu sendiri. Di mana Al-Qur'an juga menyatakan seperti itu sebenarnya. Semua tubuh wanita itu adalah zina atau aurat. Wala yubdina zinatahunna. Kan keseluruhan. Illa ma dhahara minha, yang dikecualikan ini juga bagian dari zina. Yang pada asalnya juga aurat, cuma dikecualikan. Kenapa gitu? Boleh aja. Kenapa? Wajah ini adalah identifikasi publik. Ya. Berarti ini butuh baik, perbankan, rohan dan lain sebagainya. Terus apalagi di dunia pesantren itu butuh yang namanya wajah. Itu ada barokah. Ini berarti kalau saya pahami antara hadis dengan ayat tadi ini min babi tahsisil am atau tahsisil hadis. Saya belum berani ke sana. Karena dari sisi konteks hadisnya itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah mukhalif lil adat, mukhalif lil ijma. Ulama semua sepakat bahwasanya al-wajhu wal kafain itu sudah tidak digunakan. Tapi ketika bertentangan dengan amal, dengan adat masyarakat, dengan umumnya masyarakat, maka hadis itu tidak digunakan. Maksud saya apa bisa dibenarkan kalau semisal jadi hadis al-mar'atu al-awrat ini keumuman hadis ini ditaksis dengan ayat Al-Quran yang khusus. Bisa. Karena kan di Al-Quran ada istisna ila madhara minha. Jadi
illa ma dzahara minha ini juga mentaksis keumuman hadis alamat atau bisa awal. masuk. Jadi Kalau dari adat sisanya sudah masuk ke taksis. taksis ya. Cuma saya belum berani mengatakan ke sana karena Ini ranah saya ranah siapa mujtahid ya. gitu, ya. Ranahnya mujtahid. Tapi kalau secara konsep ini sudah masuk ya. Kemudian bagaimana kalau saya meminta pandangan dari jenengan? Ini pendapat sebagian ulama kontemporer, khususnya ulama kekinian, itulah. yang berani mengatakan bahwa seorang perempuan itu tidak wajib berkerudung, tidak wajib menutupi auratnya. Ini gimana nih? Karena begini, karena salah satu alasan dari tokoh ini yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak wajib menggunakan jilbab itu karena ayatnya itu turun di Arab, sehingga mengatakan jilbab itu tradisi Arab. Sedangkan ayat yang turun kepada suatu kaum tertentu berarti ya khusus itu, karena ini difahami bahwa jilbab itu menutupi aurat kepala ini ya termasuk rambut ini adalah tradisi Arab, sehingga tradisi Arab kalau dengan Indonesia tidak sama. Jadi kalau di Indonesia boleh-boleh saja tidak berjilbab. Ini menanggapi seperti ini gimana? Berarti nasnya nggak benar dong. Berarti nasnya nggak solihun di kulli zaman memakan. Iya itu nas. Ya mungkin nanti akan disangka dengan bahwasanya nas itu harus ditafsiri dengan tafsiran yang solihun di kulli zaman memakan. Tapi ingat, ada batasan tertentu di dalam konteks syariat. Apa itu? Yakni tidak boleh bertentangan dengan ijma para ulama. Kita mau jadi pembaharu silahkan, tapi tetap menggunakan prosedur-prosedur alat-alat dalam ilmu fikih seperti itu. Berarti tidak bisa dibenarkan pendapat. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Nanti tidak sopan. Saya siapa menyalahkan ulama setelah beliau itu ya. Soalnya ya kan al-ibroh itu di khususil di umumil lafzi kan gitu. Lah di khususis sabab. Jadi yang dianggap dalam ayat itu keumuman ayat itu sendiri, bukan kekhususan di mana dia turun dan sebab apa ayat ini turun. Jadi sementara gimana menyikapi seperti ini? Tidak bisa. Tidak terlalu kuat dari yang digunakan. Tidak terlalu kuat. Yang jelas wala yutina zinatakunna illa ma dhahara minha itu sudah ditafsiri oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh ulama karena bahwasanya illa ma dhahara minha ai illa wajha wal kafain. Ma dhahara minha ini apa? Itu hanya diperjelas illa wajha wal kafain. Bagaimana kalau nanti ma dhahara minha lebih dari itu? Contohnya sampai tiro, tidak masalah, atau sampai mata kaki. Ya. Karena umumnya di masyarakat seperti itu. Jadi memang ribet. Kemudian ini apakah memang ada pendapat dari salah satu ulama klasik, artinya ulama terdahulu ya madzhabul arba'ah, apakah ada satu ulama mungkin yang berpendapat bahwa selain dari wajah dan telapak tangan ini juga ada yang boleh dibuka, semisal rambut atau betis. Ini apakah ada? Apakah jenengan pernah membaca di literatur klasik? Nggak ada ya? Kalau setahu saya batasan yang boleh dibuka itu hanya mentok di wajah dan telapak tangan. Tapi ada satu ulama itu juga menggunakan konteks dari wajah dan telapak tangan. Ini konteks ma dhahara minha. Ini Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya itu memperbolehkan seorang wanita membuka aurat kaki. Jadi mentok di ini ya, kaki ini ya. Kaki. Kalau sampai ke betis, kemudian ke rambut ini tidak ada kan? Ya, atau sampai sini ya. Apalagi sampai situ. Apalagi sampai seperti zaman sekarang ya. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi orang yang berpakaian terbuka seperti itu, karena itu kurang keimanan. Jadi ketika dia buka aurat, ya dia tidak melakukan salah satu perintahnya. Ini menutup aurat. Jadi nanti
urusannya dia sama Allah. Apakah nanti dia di akhirat disiksa, apakah dibunuh, apakah setu dan lain sebagainya, sejin kebesate, itu terserah Allah. Kita manusia pada dikhawatirkan tidak selamat. Jadi terakhir ini non ya, kalau menurut jenengan sendiri non, apakah ada batasan atau kriteria khilaf ulama yang muktabar dan tidak muktabar? Seperti kan kalau kita lihat ya, muktabar dan tidak. Iya, khilaf ulama ya, seperti contohnya ini kan dijadikan apa? Seperti tokoh sekarang ini yang mengatakan bahwa boleh membuka bagian kepala seperti rambut, alias tidak wajib menggunakan hijab atau kerudung. Ini kan yang dibuat dalil oleh orang sekarang bahwa boleh bagi seorang wanita untuk membuka rambutnya, tidak menutupi aurat rambut ini. Ini apakah juga masuk ke dalam ranah khilaf ulama yang juga bisa dipakai pendapatnya? Saya sangat teringat dengan satu kalimat di Sufai. Iya, gimana? Itu sangat nyindir sekali. Iya, gimana? Walaisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Illa lidawil uquli wan nadhar. So itu ya. Jadi illa lidawil uquli wan nadhar. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar. Tidak semua khilaf yang datang itu dianggap, kecuali datang dari orang-orang yang dawil ukuli wan nadhar. Nah, dawil ukuli ini yang sulit ini. Siapa dawil ukuli ini? Apa sudah sekelas mujtahid? Dawil ukuli itu yang benar-benar hati-hati. Iya. Mereka benar-benar menjaga konsep, tidak boleh bertentangan dengan ijma ulama, tidak boleh bertentangan dengan nas. Kalau sudah nabrak batasan ini. Kalau redaksi yang saya temukan bukan seperti itu, tapi walaisa kullu khilafin ja'a mutabarron illa khilafun lahu haddun minan nadhar. Jadi kalau memang khilafnya ini berkualitas, maka ini khilaf yang dianggap. Tapi kalau ada khilaf yang tidak berkualitas, kalau saya menemukan di kitab masalah kitab ini Izzur Ru'us di Tahririn Naqus. Kalau saya itu disebut walaisa kullu khilafin ja'a mutabarron illa wan nadhar. Jadi intinya tidak semua khilaf yang ada. Iya, kita siapa mau khilaf sama Imam Syafi'i, beliau yang hafal. Iya, bukan kita ini kita sekarang dalam ranah tokoh sekarang ini yang mengatakan bahwa tokoh itu siapa yang khilaf dengan beliau-beliau yang di atas itu tidak bisa dibenarkan ini. Maksudnya kalau kita berbicara syariat, ya kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Saya dengan tegas katakan membuka aurat itu rambut itu hukumnya haram, entah dalilnya dipelintir dengan sedemikian rupa apapun itu tidak dapat dibenarkan karena itu sudah bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Iya, terima kasih non. Ini saya sangka sampean mau modern. Karena saya juga moderat, sempurna. Saya juga tadi tidak menyindir sama sekali masalah cadar. Iya. Kenapa? Saya tegaskan lagi, cadar itu bukan perintah agama. Karena ulama 4 madhab itu sepakat bahwasanya al-wajhu wal kafain bukan bagian dari aurat. Al-wajhu wal kafain bukan bagian. Tapi kalau semuanya ada, semuanya misal wa fi qaulin ada madhab. Ini yang kaul memang ada. Dalam madhab Syafi'i sendiri. Al-mu'tamad bukan seluruh wajib. Sudah ditafsir. Jadi Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambali semuanya enggak masuk akal, Pak. Kalau seandainya wajah dan telapak tangan ini dikatakan wajib ditutupi, dikatakan orang itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena waktu haji, waktu ihram malah haram menutupnya. Justru disuruh buka. Ketika sholat justru diperintahkan untuk berbuka. Apalagi ada fatwa Syahli Jum'ah ya. Kenapa fatwa Syahli Jum'ah mengatakan bahwasanya niqab atau cadar ketika digunakan di suatu tempat yang memang penduduknya ini mayoritas tidak ada yang pakai niqab, itu justru haram. Bukan haram, justru ya paling tidak makruh gitu loh. Bukan makruh syar'an mungkin. Kalau saya berani mengatakan haram. Oh iya.
Karena kenapa Dari itu sisi akan apa? meresahkan. Meresahkan. Ya apalagi sekarang banyak yang terjadi kayak kemarin ya, penembak perempuan di Polres itu ya di, jadi, di Jakarta itu kan pakai cadar. Jadi kalau ada orang cadar sekarang takwif gitu. Kemudian di bom-bom itu Iya. tetap pakai cadar. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau nanti menaruh rasa curiga karena dia pakai cadar. Karena memang dengan adanya cadar itu sangat mengkhawatirkan. Iya. Kenapa? Karena identifikasi publiknya jadi tidak diketahui. Banyak kasus di pesantren-pesantren laki-laki masuk ke santri putri gara-gara pakai cadar. Jadi takwif berbahaya. Dan itu jangan dikatakan itu perintah agama, sehingga ketika melepas cadar berarti dia sudah meninggalkan agamanya. Itu menurut saya lebay itu. Iya lebay sungguh ya. Ya lebay dan goblok. Jadi tetap kembali ke konsep awal ya, bahwa memang di dalam aurat wanita ini adalah sesuatu yang sudah paten, yang sudah tidak bisa berubah sesuai dengan kondisi alam masa. Karena tidak boleh kita semisal ada pendapat di luar madzhabul arba'ah, jelas itu tidak bisa diikuti ya. Karena daya justru tidak boleh kita mengambil pendapat di luar madzhab empat ini kan ya. Atau berarti bertentangan dengan ijma daripada empat madzhab. Siapapun orangnya ya silahkan menjadi pembaharu, tapi tetap menggunakan standar hukum fikih dan usul fikih. Ya terima kasih non. Ini karena sudah kita sebentar lagi mau maghrib non ya. Berapa menit lagi? Sudah kurang 20 menitan. Kita step by dulu. Dan terima kasih pemirsa semuanya sudah menonton channel kami yakni Mas Official, tentunya dalam acara ngabuburit ilmiah. Jadi ketimbang Anda semua ngabuburit ke embong dan rame dikhawatirkan kecelakaan atau yang lainnya, ya lebih baik sampai duduk-duduk di rumahnya nonton channel kami yakni channel Mais Official. Dan tentunya walaupun ini ngobrol biasa, insya Allah ini berbobot dan menjadi ilmu kepada kita semua, sehingga kita bisa istifadah ilmu setiap hari. Dan jangan lupa sebentar lagi kita mau memasuki adzan maghrib, dan silahkan Anda persiapkan persiapannya untuk berbuka puasa pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dari kami dan beliau Nun Sohib ini adalah orang yang alim. Jadi kalau bukan karena ilmunya mungkin tidak sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.